Tan, kalau misalnya ada acara undangan buat temennya Satria, enggak gitu aku bisa beli sekalian belanja nih. Iya, Tante. Yaudah deh, nanti aku biar bisa kapelan sama Satria, aku cari baju online aja. Enggak. Nggak mungkin. Aku harus pastiin. Gimana caranya aku sampein rindu ini, San? Aku juga kesiksa. Kamu udah pernah di depan mata aku, tapi kita gak pernah bisa bersatu. Waktu terus berjalan, tapi aku ngerasa kenangan kita selalu tetap di hati aku, San. Apain lagi sih Sekar di situ? Atau jangan-jangan tempat ini biasa dia pakai buat berubah jadi Laras? Aduh, alhamdulillah. Sekar kayak mau dia Laras. Pasti kesempatan ini bakal aku gunain. Ngelakain. Gila. Jadi kamu ikutin aku? Apaan sih? Kepedean banget, ini tuh tempat umum kali, semua orang bisa kesini. Ngaku aja, Bel. Kamu sengaja kan diem-diem ikutin aku terus mau celakain aku kayak udah-udah? Aduh, ngapain juga aku nyalakain kamu, ngotorin tangan aku aja sih. Aku baru inget, Bel. Kamu emang gak pernah ngotorin tangan kamu. Tapi kamu sengaja nyuruh orang buat ngelakuin apa yang kamu mau. Kenapa sih, Bel? Resah banget sama hadirnya aku. Kenapa? Karena aku mirip Laras. Ada trauma? Atau takut ketahuan sesuatu? Jaga bicara kamu, Sekar. Ingat ya, Bel. Sepinter-pinternya tuh kayak melompat, pasti bakalan jatuh juga. Dan sekeras apapun kamu ngumpetin bau bangke, pasti akan kecium juga, Bel. Sekalipun kamu semprot pakai parfum yang paling mahal. Kamu beruntung ya, Bel. Sekarang aku lagi gak punya banyak waktu buat bicara sama kamu. Kalau nanti-nanti mau celakain aku lagi, pakai rencana yang pinter, rencana yang bagus. Jangan sampai terendus sama aku. Melempem kan lu? Rasain. Kalau si Sekar udah pakai mode macan, habis lu dikerowotin, dicekerin, digigit. Itu namanya juga anak buah gue. Gue kerjain lah dikit. Balikin lagi, nyak. Jangan dorong aku. Oke, Mas. Wah, ini kan sepatu yang aku pengenin banget, Mas. Mas kok tahu aja sih sepatu yang aku suka? Ini bakal aku pakai di pernikahan kita ya, Mas ya. Mas baik banget. Harusnya Jaki jadi milik aku. Harusnya pernikahan ini juga pernikahan aku. Hidup aku akan lebih baik kalau kamu mati. See you, sayang. I love you. Mwah.
Kenapa sih selalu kamu yang dapetin semua hal yang aku inginkan di dunia ini? Udah cukup ya aku ngalah. Ibu! Bu! Ibu! Ada apa sayang? Ibu lihat sepatu aku nggak? Kok sepatu aku nggak ada ya? Itu sepatu buat acara pernikahan aku, Bu. Sepatu yang mana ya? Ibu nggak mindahin apa-apa? Kok bisa nggak ada ya? Siapa yang ngambil ya, Bu? Apa? Mungkin Gea ya? Gea? Lancang kamu. Kok ngambil sepatu Mbak nggak izin? Kenapa sih? Sepatu kayak gini aja sewot banget. Sengaja ngomong, itu sepatu berharga dari Mas Jaki. Mau Mbak pakai di pernikahan Mbak nanti. Gini, kamu mau ini Mbak? Ya, kamu itu cuma adik tiri. Aku sadar, aku cuma anak tiri. Tapi nggak perlu diulang-ulang. Kalian itu ya nggak pernah adil sama aku. Gea, maksud Mbak sama Ibu tuh nggak gitu. Udahlah, Bisa kurang nggak ajar. usah soal kamu jadi malaikat. Kalau aku nggak bisa nyingkirin kamu dengan tangan aku, artinya aku harus lakukan cara lain buat nyingkirin kamu. Tante gawat, Tante. Ah, kok kamu teriak gitu? Ini Tante harus tahu, kemarin aku lihat Sekar bengong sendirian di depan danau, Tante. Fix, ini bener banget dugaan aku kalau Sekar itu adalah Laras. Udah Bel, kamu jangan bahas masalah itu terus ya. Kan kamu juga bilang kalau Satria itu jadi curiga. Udah, Laras lupain aja, oke? Tante, gak mungkin lah aku bisa lupain ini semua, Tante. Ini tuh kejadian penting banget, Tante. Apalagi dengan penampilan Sekar sekarang. Itu makin bikin aku inget sama Laras, tau gak, Tante? Suara apaan tuh, Tante? Bel, kita cek Bel. Kenapa muka aku jadi begini? Ya ampun, kamu kenapa sih kok teriak-teriakan gitu? Ada apa? Kenapa sih kamu sakit? Itu muka kamu kenapa? Kok jerawatan gitu merah-merah lagi? Serem banget sih. Bukannya kamu mau nikah ya, terus nanti gimana dong? Kalau kamu makeup dan mukanya masih kayak gini. Aku juga nggak tahu. Tadi pagi masih nggak apa-apa, tapi kayak berasa gatel banget. Makanya aku ke toilet. Pas aku lihat di kaca udah kayak gini. Ibu gimana ini? Bawa aja ke rumah sakit ya, semua kan bisa diobatin itu. Udah, Tante mending kita anterin aja deh. Yaudah, oke. Gimana dokter? Kenapa tiba-tiba wajah saya bisa banyak jerawatnya gini, Dok? Dari hasil pemeriksaan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Seperti Mbak bilang, sebentar lagi akan menikah, mungkin itu pemicu perubahan hormon yang nggak stabil. Saya juga heran. Selama ini saya nggak pernah jerawatan. Nggak tahu tiba-tiba kayak gini. Sekalinya jerawat langsung banyak begini. Dita, Mbak harus rileks ya. Mbak yang tenang, jangan banyak pikiran. Nanti malah nggak sembuh-sembuh. Terus nanti kalaupun emang di hari H masih ada bekas jerawatnya, Mbak, kan bisa ditutupin pakai makeup. Nanti saya akan buatkan resep untuk menghilangkan jerawat. Tolong banget ya, Dok. Mises, Baik, Dok. mari Pak. Ya, makasih, Dok. Mbak Dita, nanti resepnya ditebus ya di bagian farmasi. Makasih, Sus. Dita, apa kata dokter? Ini aku udah dikasih resep obatnya. Bagus deh, kalau dikasih resepnya ya. Semoga cepat sembuh. Oh ya Dita,
buat pernikahan kamu, saya doain semoga lancar ya. Dan saya pastikan nanti anak saya Satria bakalan datang sama calonnya, Bella. Mbak Dita, saya doain semoga semuanya lancar ya Mbak sampai hari H. Nanti pas hari pernikahan Mbak, jangan lupa Mbak banyak-banyak berdoa. Karena kadang kalau kita mau nikah Mbak, itu banyak banget orang yang gak suka sama kita. Bahkan ada loh orang yang berani menghilangkan nyawa orang yang dia gak suka. Makasih ya Sus. Kalau gitu saya permisi. Saya dulu nih Bu. Mas, kamu apa yang ngomong kayak gitu? Kamu sengaja mau nyuri Tante Astari? Nyundutin? Oh, jadi kamu sama Bu Astari merasa tersudut? Wah, maaf Tante. Si Sekar bener-bener bakal lewatan deh. Dia udah bener-bener mau nyudutin kita, Tante. Dan yang aku lihat kayaknya dia tahu deh. Dia tahu banget soal kematiannya Laras. Dan gimana kalau misalnya dia bilang-bilang ke Satria soal ini? Udah beberapa kali aku mau singkirin Sekar, selalu aja gagal. Apa aku coba lagi buat singkirin Sekar ya? Mbak Dita kenapa? Kok mukanya gitu? Nggak tahu, Ge. Tadi muka Mbak tiba-tiba gatal-gatal. Pas dilihat udah kayak gini. Ya ampun, Mbak. Mana bentar lagi Mbak mau nikah. Terus emang nanti Mas Jaki mau terima kamu, Mbak? Dita? Dita? Hei, kenapa? Hah? Ini kenapa kamu pakai masker? Lepasin aku, Mas. Dita? Muka aku udah gak cantik lagi. Aku gak siap nikah sama kamu, Mas. Aku mau batalin pernikahan kita. Enggak ada yang harus perlu dibatalin. Hei, kamu denger aku. Kamu denger aku. Kita tetap menikah. Aku terima kamu apa adanya. Makasih, Mas. Sial. Muka si Dita udah seburuk itu. Jaki masih mau terima dia. Bang, ngapain kok motornya didorong? Habis bensin. 2 kilo tuh gua dorong dari sono. Untung bekas jawara. Kalau kagak meleho ini pasti. Mamam tuh jawara. Jumawa sih jadi orang. Lagian kenapa sih dorongnya nggak pakai kekuatan aja? Enak aja lu. Emang lu mau lihat orang-orang lihat motor jalan sendirian? Iya lagi. Tawa lagi bukannya mikir capek tahu dorong motor. Capek kan? Capek lah. Itu motor Ante kalau kita jual, kayaknya lumayan tuh, ha? Sikatin. Siap bro, yang punya orang tua ini sekali keper juga takut. Yoi. Bang. Selain motor lu, atau nyawa lu melayang? Gua kagak takut mati. Gua ini udah pernah mati. Lawak aja dia. Lawak lu ya. Doang dulu lah. Mau ngapain lu? Lepas sih. Rasain. Bang, awas bang. Bang, udah cukup. Lo mau gua kirim ke neraka? Bang, ampun bang. Sama bang. Ampun. Makanya lu cari kerjaan tuh yang halal. Badan gede-gede jadi rampok. Berangkat lu sono. Iya bang. Cepet. Apa gua bikin sate? Gua lagi lapar nih. Iya bang.